Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Albin Maulana dan bersama rekan saya Christian Abraham Putra. Di sini kami akan menjelaskan data visualisasi jurnal pada jurnal ini, yaitu data visualization tentang tingkat kebahagiaan di suatu negara. Oke, data visualization world happiness at a glance dari kelompok 6. Yang pertama, kebahagiaan merujuk kepada keadaan kesejahteraan yang ditandai oleh emosi mulai dari kepuasan yang tinggi dan kebahagiaan yang intens. Pada tahun 2011, PBB melakukan pengukuran kebahagiaan negara-negara anggota. Sejak saat itu, laporan kebahagiaan dilakukan setiap tahun. Laporan kebahagiaan dunia menjadi panduan dasar yang bisa digunakan oleh pemerintah dan pemimpin negara untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berkontribusi dalam indeks kebahagiaan. Nah, dalam pembuatan visualisasi ini atau pelaporannya, kita memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengetahui ranking indeks kebahagiaan dari beberapa negara yang ada di dunia. Selanjutnya yaitu mengeksplorasi 6 faktor pendukung kebahagiaan menurut PBB. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Literatur review yang telah kami lakukan adalah PBB telah merilis laporan tahunan yang mana terdapat 6 matriks yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan atau kebahagiaan, yaitu GDP, ekonomi, kemudian keluarga, harapan hidup, kebebasan, kepercayaan, dan kebajikan atau generosity. Selain 6 faktor itu, juga ada faktor lingkungan seperti musim, cuaca, dan suhu yang berkontribusi pada kebahagiaan masyarakat. Kemudian juga menunjukkan bahwa perilaku merhati dan memberikan kepada orang lain dapat meningkatkan kebahagiaan. Studi migrasi menunjukkan bahwa orang yang pindah ke negara-negara berkembang cenderung lebih bahagia. Baik, berikut ini ada metodologi, yaitu yang pertama data skor kebahagiaan dikumpulkan di Kaggle dari tahun 2015 hingga 2017 pada jurnal ini. Namun pada saat visualisasinya kami menggunakan data kebahagiaan pada tahun 2019 karena itu merupakan data yang terbaru yang bisa kami dapat. Selanjutnya metodologinya kita menggunakan pengembangan dashboard pada Tableau juga, dan pada jurnal ini metodologi visualisasinya yang telah disempurnakan yang diadaptasi dari metode CRISP DM, Cross Industry Process for Data Mining. Seperti ini adalah alur atau flow-nya dalam metodologinya, yaitu literatur review on case, memahami data preparation, replace missing value, identify question for visualization, terus in the right visualization, dan evaluasi. Oke, data yang kami temukan didapatkan dari Kaggle. Yang tersedia adalah data tahun 2015 dan 2017. Yang kami gunakan adalah data terbaru, data 2019 yang terdiri dari 155 hingga 158 negara dan memiliki beberapa parameter. Di sini ada 12 variabel. Yang pertama ada country atau region berbentuk data nominal, kemudian ada happiness rank berbentuk ordinal, happiness score berbentuk interval, ekonomi berbentuk interval, family berbentuk interval, health atau life expectancy berbentuk interval, freedom to make life choices berbentuk interval, trust berbentuk interval, generosity berbentuk interval, dan yang terakhir dystopia residual yang berbentuk interval. Mungkin bisa kita lanjutkan dalam visualisasinya, yaitu pada Tableau. Ini seperti hasilnya dalam bentuk tabel. Namun kita akan pergi ke visualisasinya. Nah, pada view pertama kami menggunakan visualisasi dashboard, mapping visualization, karena ini menunjukkan beberapa tingkat kebahagiaan dari beberapa negara berdasarkan region ataupun berdasarkan keseluruhannya, yang mana semakin paket warna biru maka menunjukkan bahwa negara tersebut semakin bahagia, dan semakin pekat warna coklat maka menunjukkan kurang kebahagiaan pada negara tersebut. Ini merupakan nilai rank yang paling pertama ada Finland, dan bagian kolom kedua merupakan nilai skornya, yaitu indeksnya 1 sampai 10. Dan yang paling terbawah pada tahun 2019 adalah Sudan Selatan. Oke, selanjutnya ini adalah skor kebahagiaan berdasarkan benua.
Di sini dapat kita lihat Oceania dan Australia memiliki indeks kebahagiaan tertinggi, rata-rata indeksnya sebesar 7,268, dan Afrika memiliki indeks kebahagiaan paling rendah dengan rata-rata 4,366. Selanjutnya, ini merupakan visualisasi besaran GDP dari setiap benua. Yang pertama, tetap yang paling tinggi adalah benua Oceania dan Australia. Dan namun sayangnya Afrika masih pada peringkat terbawah dari keseluruhan benua. Selanjutnya ada visualisasi tentang generosity. Oceania dan Australia menjadi benua yang paling generous, dan Amerika Selatan dengan angka generosity yang sangat kecil 0,1. Berikutnya adalah tingkat life expectation atau tingkat ekspektasi hidup, yang mana Oceania dan Australia masih tetap menjadi nomor satu, sedangkan di benua Afrika sayangnya masih kurang dalam tingkat health. Soalnya adalah kepercayaan kepada masyarakat, kepada pemerintah. Oceania dan Australia cenderung sangat percaya terhadap pemerintahnya dibandingkan dengan South America, Amerika Selatan yang memiliki trust index sebesar 0,0681, sangat kecil dibandingkan dengan Oceania dan Australia. Selanjutnya ini adalah tentang kebebasan, yang mana Australia dan Oceania tetap menjadi nomor satu dalam tingkat kebebasan yang setiap benua, dan Afrika dengan nilai yang paling rendah yaitu 0,3331. Selanjutnya ada rata-rata social support. Lagi-lagi Oceania dan Australia memiliki indeks social support yang paling tinggi sebesar 1,5, dan Afrika memiliki indeks social support yang rendah yaitu 0,9. Selanjutnya ini terdapat keseluruhan average score-nya. Di rata-rata bisa dilihat di sebelah kanan ada tingkat rata-ratanya setiap benua. Yang ini benua Amerika Selatan. Ini Australia, dan ini yang paling tertinggi yaitu Oceania dan Australia. Selanjutnya ada North America atau Amerika Utara, Europe, Asia, dan Afrika. Oke, selanjutnya adalah heat map. Di sini dapat kita lihat apabila warnanya semakin biru, semakin gelap, maka indeksnya akan lebih tinggi. Dapat kita lihat Oceania dan Australia, GDP-nya tinggi, generasinya tinggi, freedom to make life choice-nya tinggi, social support-nya tinggi, dan life expectancy-nya juga tinggi, dan kepercayaan kepada pemerintah juga tinggi, dan average score untuk happiness-nya juga tinggi. Kita lihat yang paling bawah di sini Afrika memiliki GDP per kapita yang rendah dan 6 metrik lainnya juga rendah, maka angka indeks kebahagiaannya juga rendah, dinilai di angka 4. Nah, selanjutnya ini visualisasi kami dalam bentuk dashboard, yang mana kami menggabungkan beberapa visualisasi kami menjadi sebuah kesatuan. Bisa kita lihat di paling atas yaitu ada matriks yang dikomunikasikan skalanya, yaitu average mulai dari 6 matriksnya, dan yang di sebelah kanannya ada mapping. Ini kedua visualisasi tersebut berdasarkan benua. Ini benua Amerika Selatan bisa dilihat. Terus selanjutnya ada benua Oceania dan Australia, ada benua Amerika Utara, ada benua Eropa, ada benua Asia, dan yang terakhir ada benua Afrika. Di sini juga dapat kita lihat peringkat dan juga skor dari kebahagiaan. Di sini dapat kita lihat bahwa Finlandia menempati posisi pertama dengan negara yang paling bahagia dengan skor kebahagiaan 7,769, dan yang paling kurang bahagia adalah Sudan Selatan dengan skor 2,853, sesuai dengan visualisasi yang sudah ada di bagian sebelumnya. Selanjutnya ada average score dari kebahagiaan yang dapat kita lihat dengan jelas. Oceania dan Australia memiliki indeks kebahagiaan paling tinggi, dan juga yang terakhir ada heat map yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Baik, ini merupakan konklusi dari kami. Penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual untuk teknik visualisasi data yang kompleks. Dengan mengamati skor kebahagiaan dunia dan dari Kaggle, penggunaan alat visualisasi data membantu mengungkap wawasan penting dari dataset besar secara efisien, yang mana kami memerlukan tabel untuk memvisualisasikan data yang kami dapatkan dari jurnal maupun Kaggle.
Selanjutnya studi ini menekankan pentingnya menjaga kebahagiaan masyarakat setiap negara dan visualisasi data memungkinkan negara untuk memahami kebahagiaan dunia secara cepat. Di masa depan, faktor-faktor terdapat dalam penelitian ini akan digunakan untuk analisis lanjutan, pemodelan prediktif, dan pengelompokan data yang dapat membantu meramalkan tingkat kebaikan negara. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 6. Apabila ada maaf, ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.